Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, wali murid dari kelas 9 SMP yang barangkali saat ini sedang mencari informasi berkaitan dengan PPDB SMA maupun SMK tahun 2022, khususnya di wilayah Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan share beberapa informasi penting ya berkaitan dengan PPDB tahun ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan daya tampung ya. Jadi kita tahu bahwa jumlah perkiraan lulusan tahun ini adalah sekian 522.000 siswa, sedangkan daya tampungnya adalah 41%. Otomatis sisanya jika semuanya itu melanjutkan sekolah semuanya, sisanya berarti harus mencari sekolah alternatif yaitu di SMA yang swasta ya. Ini perhitungan untuk yang SMA negeri atau SMA dan SMK negeri. Nah, karena daya tampungnya hanya 41%, oleh karena itu jika Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan atau menyekolahkan putra-putrinya di SMA maupun SMK negeri, harus menyiapkan beberapa strategi ya. Nah, berikut strategi pertama yaitu mengetahui jalur-jalur PPDB SMA maupun SMK. Ya, untuk yang tahun ini ada beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk jalur yang afirmasi ya, jadi barangkali kriteria ini sesuai dengan yang Bapak Ibu punyai. Untuk afirmasi itu ada jalur yaitu dari anak yatim piatu ya. Ya mohon maaf ya, barangkali yang tahun kemarin atau tahun ini kehilangan Bapak atau Ibu, maka ada 2% jatah kuota diperuntukkan untuk mereka ya, untuk anak dari yatim piatu. Kemudian anak dari panti juga mendapatkan kuota 2%, kemudian anak nakes jatahnya 3% ya paling banyak, kemudian yang siswa miskin ada jatah yaitu 13%. Nah silakan informasi ini dimanfaatkan, barangkali Bapak Ibu ataupun tetangga yang kebetulan memiliki kriteria ini silakan dimanfaatkan ya. Jadi untuk yang siswa miskin ini nanti akan dibuktikan dengan kartu KIP ataupun sudah masuk di data DTKS ya. Jadi walaupun belum punya kartu nanti bisa masuk di jalur yang siswa miskin ini ya. Itu yang pertama, perubahan dibandingkan dengan yang tahun lalu. Kemudian berikutnya jalur zonasi ya. Jadi jalur zonasi ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin ataupun mencoba bersaing secara jarak. Barangkali kok mampu secara jarak bisa bersaing dengan siswa lain, silakan manfaatkan jalur zonasi ini. Ini kuotanya paling besar ya nanti ya. Jadi pertama adalah ini jarak terdekat domisili sesuai dengan KK ya. Jadi silakan sesuai dengan KK, bukan surat domisili atau yang lain. Jadi yang dipakai hanya KK. KK yang apa? Yaitu yang sudah terbit 1 tahun minimal. Jadi kalau membuatnya baru saja ataupun 1 tahun kurang 1 hari pun tidak akan bisa diterima secara sistem ya. Jadi silakan diperhatikan info ini. Kemudian tadi sudah saya bilang ya, tidak berlaku untuk yang menggunakan surat keterangan domisili. Yang nomor 4, kebijakan daerah yang memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Jadi untuk kecamatan yang belum ada atau belum didirikan sekolah negeri baik SMA maupun SMK, anak-anak di sana mendapatkan jatah yaitu 10% ya. Jadi umumnya untuk beberapa siswa atau masyarakat kita yang jauh dari sekolah negeri itu kan sering dirugikan. Nah makanya tahun ini mendapatkan jatah 10% ya. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin 0% siswa di sana yang nggak ada, yang jauh lah, yang tidak ada sekolah negeri itu, sekarang setidaknya akan mendapatkan 10%. Lumayan daripada kosong sama sekali. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu kriteria CPD yang dari pondok pesantren. Walaupun rumahnya di luar Jawa atau dari mana saja, kalau dia tinggal di sebuah pondok pesantren, maka perhitungan zonasi adalah dari sekolah ke pondok pesantren tempat dia tinggal. Jadi KK di sini tidak berlaku. Jadi perhitungannya dari pondok pesantren ke sekolah yang dituju. Nah, itu informasi berkaitan dengan jalur zonasi. Kemudian jalur yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Ini untuk siapa? Untuk keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian yatim piatu yang karena orang tuanya, bapak atau ibunya meninggal karena terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 ya. Anak panti
dan anak nakes. Nah, semuanya ini bisa dibuktikan ya. Ada buktinya. Misalnya untuk keluarga tidak mampu itu buktinya adalah surat atau masuk di data DTKS atau memiliki kartu KIP. Kemudian untuk yang yatim piatu silahkan bisa dicek di data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk orang tua yang meninggal karena COVID-19. Nah, barangkali Bapak Ibu termasuk dalam kriteria itu ataupun tetangganya yang katakanlah diketahui karena informasi seperti ini bisa masuk di jalur afirmasi ini. Kemudian anak panti biasanya sudah terkoneksi di data Dinas Provinsi ya Jawa Tengah, Dinas Sosial. Kemudian nakes, jadi untuk anak nakes silakan buktinya ada data Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini untuk jalur afirmasi, silakan bisa dimanfaatkan. Kemudian jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas ini ya, jadi perpindahan tugas orang tua. Nah, setidaknya antar kabupaten. Jadi kalau pindahnya kok antar kecamatan ini tidak berlaku ya, antar kabupaten minimal. Apalagi antar provinsi atau antar pulau itu sangat bisa. Ada buktinya yaitu dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan itu. Jadi ini bisa swasta, bisa negeri ya. Umpama bekerja di sebuah perusahaan swasta yang punya cabang di luar kabupaten, pindah di kabupaten yang baru itu. Maka ada bukti dari kantor perusahaan itu. Kemudian dan juga ini diperuntukkan untuk guru ya, anak guru. Yang anak yang orang tuanya bekerja di sekolah tersebut. Itu mendapatkan prioritas atau jatah 5% di jalur perpindahan ortu ini ya. Bagaimana untuk yang anak dari selain guru, misalnya petugas administrasi atau yang lain? Nah, menurut informasi ini kok belum ada ya. Jadi masih keterangannya itu cuma anak guru yang mendapatkan prioritas di jalur perpindahan ortu ini. Oke, yang berikutnya adalah jalur prestasi. Nah, ini untuk siapa? Untuk CPD di dalam dan luar wilayah zonasi. Jadi silahkan jika putra putri Bapak Ibu itu kok berada di luar jalur zonasi pun, termasuk tidak masuk dalam kategori afirmasi, tidak termasuk yatim piatu, tidak termasuk perpindahan orang tua, maka jalur ini bisa dimanfaatkan. Jadi ini ibaratnya ini untuk siapa saja boleh ya. Untuk siapa saja boleh melalui jalur prestasi ini. Yang penting kita harus tahu bahwa apa yang akan diseleksi di sini adalah angka. Jadi angka rapot atau nilai rapot mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian jika punya silakan masukkan juga, cantumkan juga piagam kejuaraan baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang. Kemudian akreditasi sekolah. Jadi ini juga mempengaruhi ya. Jadi untuk akreditasi A dikalikan 1 atau utuh ya, angkanya utuh. Untuk akreditasi B 0,9, untuk yang C 0,8 dan seterusnya tidak terakreditasi 0,7. Jadi tidak sama ya, sama-sama nilai rapotnya kok 90 jika dari sekolahan yang akreditasinya A maka beda dengan yang akreditasinya B, apalagi yang belum terakreditasi. Angkanya nanti ujung-ujungnya tidak sama, walaupun di rapot angkanya sama ya. Silakan jalur ini bisa dimanfaatkan. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jadi setidaknya paling lama itu 3 tahun, paling baru 6 bulan. Jadi seandainya kok baru saja memenangkan sebuah pertandingan, katakanlah di bulan ini, maka tidak termasuk dalam kategori mendapatkan tambahan nilai dari kejuaraan ya. Jadi paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Itu untuk jalur prestasi. Oke Bapak Ibu, informasi ini penting. Bagaimana proses seleksinya ketika Bapak Ibu atau putra-putrinya menggunakan jalur zonasi? Jika ada jarak yang sama, katakanlah tetangganya itu di ranking terakhir dengan putra Anda, maka yang akan diprioritaskan adalah yang usia yang lebih tua. Jika ya, dalam tanda kutip, jaraknya sama persis ya. Kemudian untuk jalur afirmasi, jika ada data yang sama, maka yang diprioritaskan adalah jarak tempat tinggalnya. Jika jaraknya sama pun, usia akan lebih diprioritaskan. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua, jika yang mendaftar itu melebihi dari kuota ya, maka yang diprioritaskan adalah jarak tempat tinggal. Jadi yang lebih dekat, yang lebih diprioritaskan. Jika jaraknya tetap masih sama juga, maka
usia yang lebih tua. Kemudian bagaimana jika menggunakan jalur prestasi? Jika memiliki nilai yang sama, putra-putri Bapak Ibu, di ranking terakhir katakanlah ada 2 nilai yang sama, setelah dibobot ya, ditambahkan dengan dikalikan akreditasi, ditambahkan dengan kejuaraan, kok tetap nilainya sama, maka usia yang lebih tua yang diprioritaskan. Nah, itu sistem di aplikasinya. Oke, berikutnya untuk PPDB SMK. Proses seleksinya beda dengan yang SMA ya. Misalnya adalah untuk seleksi CPD yang dari keluarga miskin, anak yatim, kalau di SMA itu afirmasi ya, itu prosentasenya di SMK hanya 15%. Nanti detailnya akan saya jelaskan ya. Siapa yang untuk katakanlah keluarga miskin, siapa yang untuk yatim nanti ada juga. Kemudian seleksi jarak, atau di sini kalau di SMA namanya zonasi ya. Di SMK juga ada seleksi jarak, yaitu besarannya adalah 10%. Kemudian seleksi prestasi, jadi yang lain tuh pakai prestasi untuk yang SMK, menggunakan nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan ya jika memiliki. Kemudian prioritas seleksi didasarkan pada pilihan domisili dalam satu wilayah, kabupaten, dan usia yang lebih tua. Jadi maksudnya adalah kan jurusannya kan di SMK itu kan berbeda dengan SMA ya, lebih banyak kan, tidak samalah pokoknya. Nah, nanti didasarkan pada jurusan itu. Jadi kalau sudah melebihi kuota, maka seleksi berikutnya apa? Jarak. Jadi domisili itu juga mendapatkan prioritas. Jadi kok ada nilai yang sama, maka yang lebih dekat diutamakan. Kemudian kalau ada nilai yang sama, kemudian jaraknya juga sama, hanya satu RT atau tetangga saja, maka usia yang lebih tua diutamakan. Itu berlaku jika ada nilai yang sama atau mendapatkan katakanlah kriteria yang sama. Itu untuk SMK. Oke, untuk berikutnya bagaimana pembagian kuota untuk seleksi PPDB SMK yang dari afirmasi. Tadi udah saya bilang kan, untuk afirmasi itu mendapat jatah 15%. 2% itu untuk mereka anak-anak dari yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terkonfirmasi COVID-19. Kemudian dari anak panti juga 2%, anak nakes itu mendapat jatah 3%. Kemudian siswa miskin yang dibuktikan dengan KIP dan atau sudah masuk di data DTKS, maka mendapat jatah 8%, totalnya adalah 15%. Dan sisanya menggunakan jalur menggunakan jalur prestasi dan domisili. Prestasi 75%, kemudian domisili 10% ya. Oke, berikutnya. Setelah tadi saya jelaskan beberapa kriteria dari semua jalur, nah berikutnya yang jangan sampai ketinggalan adalah memahami jadwal PPDB. Karena PPDB tidak dilaksanakan dalam satu hari ya. Jadi mulai tanggal 15 sampai tanggal 18 Juli. Tanggal 15 itu adalah penetapan zonasi, sudah berlangsung ya. Kemudian tanggal 10 Juni itu nanti pengumuman PPDB secara resmi. Nah sekarang ini belum resmi ya, ini cuma informasi sementara, tapi ini sudah terkini ya. Barangkali nanti ada perubahan ya. Jadi kalau nanti ada perubahan silakan memperdomeni yang baru, informasi yang baru, bukan yang dari saya ini. Kemudian tanggal 15 itu nanti mulai pengajuan akun. Jadi ibaratnya PPDB itu dimulai kapan? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 sampai tanggal 28 ini pengajuan akun dan verifikasi berkas. Jadi nanti prosesnya adalah setelah diinput angka-angkanya dalam aplikasi, kemudian nanti ada verifikasi, yaitu menunjukkan kertasnya benar nggak antara angka yang diinput dengan bukti fisiknya. Misalnya ketika memasukkan nilai rapot, itu akan diverifikasi sepanjang tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni ya. Kemudian setelah terverifikasi, maka nanti akan ada jadwal berikutnya, yaitu aktivasi akun dan perubahan pilihan. Sekaligus memilih sekolahan ya. Jadi tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli adalah proses aktivasi akun ya, sekaligus nanti memilih sekolah. Bagaimana jika nanti ada perubahan pilihan? Nah, silakan dilakukan sepanjang sebelum tanggal 2 ya. Sebelum tanggal 2 Juli itu masih diperkenankan mengubah pilihan. Misalnya dari jalur zonasi ke prestasi dan seterusnya lah. Atau berganti pilihan dari SMA ke SMK dan sebaliknya. Itu secara sistem masih diperbolehkan. Nah, nanti dilanjutkan tanggal 1 sampai tanggal 3 itu evaluasi pengaduan. Jika dalam proses PPDB itu
ada sesuatu yang tidak semestinya atau harusnya berhak masuk seleksi tapi kalah dengan yang lain yang kurang berhak, maka ada evaluasi pengaduan tanggal 1 sampai 3 Juli. Kemudian kalau sudah selesai, nggak ada pengaduan atau semoga selesai tanggal 3 Juli ini, maka tanggal 4 itu pengumuman hasil seleksi PPDB SMA dan SMK. Kemudian daftar ulang tanggal 5 sampai 7 Juli. Awal tahun ajaran baru tanggal 18 Juli bagi yang sudah dinyatakan diterima dan daftar ulang. Bagaimana jika diterima tapi nggak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri ya. Atau nanti silakan menghubungi sekolah yang bersangkutan untuk barangkali ada kebijakan lain. Nah, pengumuman itu selambatnya tanggal 4 Juli jam 23.55, jadi tengah malam ya. Ini proses pengumuman selambat-lambatnya. Oh ya, untuk verifikasi dilaksanakan di jam kerja di satuan pendidikan. Ini penting ini. Jadi setelah putra-putrinya menginput data di aplikasi, maka verifikasinya di sekolah yang dituju ya, pada jam kerja ya. Jadi sudah ada jadwalnya nih, diperhatikan aja nih. Oke, saya kira itu untuk jadwal PPDB-nya. Oke, informasi berikutnya berkaitan dengan alur pendaftaran. Jadi pertama-tama CPD menyiapkan berkas persyaratan berupa rapot, KK, dan akta, dan piagam-piagam kejuaraan jika punya, kemudian KIP jika punya ya, dibuat PDF, kemudian nanti diupload itu. Kemudian akses laman situs PPDB online di ppdb.jatengprof.go.id, kemudian mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online, kemudian login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Silakan jika sudah punya password nanti disimpan baik-baik ya. Kemudian mengunggah dan mengupload dokumen persyaratan tadi yang sudah disiapkan, yang sudah dibuat PDF tadi. Kemudian melakukan verifikasi dokumen. Jadi kalau sudah diinput di aplikasi, nanti akan diverifikasi dokumen-dokumen realnya atau kertasnya di mana, di SMA atau SMK negeri terdekat. Tapi sebaiknya di sekolah yang dituju ya. Walaupun di sekolah terdekat itu ada ya. Kemudian CPD melakukan pemilihan sekolah. Jadi kalau sudah diverifikasi, nanti sudah punya akun, sudah punya token, sudah bisa login, silakan lakukan pemilihan sekolah pada saat tanggal ya, tanggal dibukanya aplikasi untuk memilih sekolah. Kalau nggak salah tanggal 1 ya, Juli. Kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran. Nah, tanda bukti ini penting untuk disimpan, nanti akan dipakai untuk keperluan daftar ulang. Yang berikutnya, melihat hasil seleksi atau pengumuman secara online di laman ppdb.jatengprof.go.id atau di laman yang sama. Nah, itu informasi alur pendaftaran ya. Jadi nanti yang penting adalah siswa itu maksimal memilih 2 sekolahan. Silakan dimaksimalkan 2 pilihan itu. Pilihan pertama di sekolah A, pilihan kedua di sekolah B misalnya. Kemudian jika nanti kok tergeser di tengah-tengah hari, bisa mengganti pilihannya jika masih masuk atau memiliki kriteria ya. Atau pindah sekolah dari SMA ke SMK juga bisa. Atau sebaliknya SMK ke SMA. Tapi untuk SMA ke SMK nanti akan diminta surat keterangan sehat. Jadi disiapkan aja surat keterangan sehat dari dinas terkait ya. Itu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walaupun info ini masih sementara karena belum rilis secara resmi dari provinsi, belum ada surat edaran resmi. Jadi ini sifatnya sementara. Namun bisa siap-siap ya untuk sekedar pengetahuan atau menambah informasi PPDB di wilayah Jawa Tengah khususnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.